Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Yang Anda saksikan saat ini merupakan area atau lokasi pemakaman dari Brigadir Yosua, tepatnya di Unit 1 Sungai Bahar Muaro Jambi, yang lokasinya ini tidak terlalu jauh ya, sekitar 2 km dari lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi, yang nantinya akan menjadi lokasi atau tempat untuk proses otopsi ulang terhadap jenazah dari Brigadir Yosua. Yang Anda saksikan pemirsa, ini merupakan situasi terkini di area atau lokasi pemakaman, di mana sudah ada pihak dari aparat kepolisian yang berjaga di lokasi atau area pemakaman. Tadi menurut informasi yang disampaikan oleh rekan kami Nofri Afriandi, penjagaan ini diperketat memang di lokasi atau area pemakaman untuk menjaga kondusivitas dan keamanan ketika proses pembongkaran makam dari Brigadir Yosua. Nah, kita akan coba lihat dan juga update terlebih dahulu bagaimana suasana di rumah duka. Sudah ada rekan kami Darlianto yang ada di lokasi. Darlianto, informasi terbaru suasana seperti apa di sana, kegiatan yang berlangsung sejauh ini bagaimana? Magita, dapat kita lihat saat ini keadaan rumah duka dalam keadaan sepi. Hanya saja beberapa personil dari penjagaan kepolisian Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi yang berjaga-jaga di sekitar area rumah duka. Kembali ke Magita. Yang ada di sana siapa saja, Darlianto? Yang ada di sini saat ini dari penjagaan kepolisian dan dari Persatuan Batak yang ada di Sungai Bahar. Kembali ke Magita. Oke, jadi penjagaan juga dilakukan di rumah duka dari Brigadir Yosua. Tapi kalau informasi yang Anda dapatkan, Darlianto, ini nanti apakah ada kegiatan yang akan dilangsungkan di rumah duka setelah proses otopsi ulang atau seperti apa informasinya, Darlianto? Ya, baik Magita. Tadi sudah saya untuk saat ini pihak keluarga sedang melakukan doa bersama di pemakaman menurut informasi dari pihak keluarga, dan setelah ini pihak keluarga berkumpul di rumah sakit. Kembali. Oke, jadi pihak keluarga semuanya saat ini berkumpul di rumah sakit, dan juga tadi saya lihat laporan yang disampaikan oleh Nofri, pihak keluarga khususnya untuk ibunda dari Brigadir Yosua sudah tiba ya di lokasi atau area pemakaman. Sekali lagi terima kasih banyak Darlianto atas laporan Anda langsung dari rumah duka. Ya. Tadi Darlianto menyampaikan bahwa pengamanan ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa titik, misalnya di rumah duka, kemudian juga rumah sakit umum daerah dan juga area atau lokasi pemakaman. Nah, tadi kita juga simak bersama pemirsa bagaimana rasa dan juga duka mendalam yang dirasakan oleh keluarga dari Brigadir Yosua sesaat setelah tiba di lokasi atau area pemakaman. Kita lihat pemirsa. Begitu juga ini merupakan detik-detik di mana pihak dari keluarga yang Anda saksikan ini merupakan ibunda dari almarhum Brigadir Yosua setelah tiba di lokasi atau area pemakaman. Memang tidak hanya ibunda, tapi juga beberapa keluarga hadir di lokasi atau area pemakaman untuk melihat secara langsung seperti apa proses pembongkaran makam dari jenazah Brigadir Yosua yang nantinya juga akan langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi untuk dilakukan proses otopsi ulang sehingga kita bisa tahu bersama seperti apa dan apa sebetulnya menyebabkan kematian dari Brigadir Yosua. Mengenai proses otopsi ulang ini pemirsa, kita akan coba berbincang langsung dengan dokter ahli forensik, Dr. Baiti. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter.
Ya, halo, selamat pagi Mbak Vita. Selamat pagi. Bisa mendengar suara saya jelas ya dokter ya? Ya, cukup jelas. Oke, dokter, kita tahu bersama bahwa pagi hari ini akan dilakukan proses otopsi ulang ya terhadap jenazah dari Brigadir Yosua. Saya ingin tanya dulu yang pertama soal proses atau tahapan atau etape ya dalam proses otopsi ulang ini seperti apa sih, dokter? Oke, baik. Untuk kegiatan ekshumasi tentunya kita akan dimulai dari lokasi pemakaman terlebih dahulu. Jadi di lokasi pemakaman tentunya juga akan dilakukan serangkaian pemeriksaan dan dokumentasi terkait lokasi ataupun hal-hal lain yang dinilai oleh tim cukup untuk didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan pada saat nanti dilakukan pemeriksaan di rumah sakit ya. Kemudian tentunya setelah dilakukan ekshumasi, penggalian makam dan kemudian jenazahnya dibawa ke ruang pemeriksaan yang mana umumnya sebenarnya pada kasus ekshumasi ini biasanya kita lakukan di lokasi pemakaman. Namun pada kasus ini karena lokasi makam tidak cukup kondusif ya untuk dilakukan pemeriksaan sehingga akhirnya digeser ke fasilitas yang lebih baik. Tentu ini menjadi hal yang juga bisa membantu tim kedokteran forensik untuk melakukan pemeriksaan jauh lebih optimal dibandingkan di lokasi makam. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan otopsi yang kedua, tentunya serangkaian prosedur kedokteran forensik akan tetap dilakukan sebagaimana pada kasus-kasus lain, yaitu mulai dari pemeriksaan luar hingga pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan dalam. Dan tentunya jika tim pemeriksa menilai bahwa perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, baik itu laboratorium atau penunjang lainnya, maka itu biasanya juga akan dilakukan. Oke, nah Dokter Betty, ketika nanti sudah dibawa, jenazah ini sudah dibawa dan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah akan dilakukan proses otopsi ulang, ini akan bisa mendapatkan data-data yang seperti apa sih Dokter Betty dalam proses otopsi ulang ini? Ya baik, tentunya sebenarnya harapan seluruh dokter forensik ketika menghadapi suatu kasus adalah bisa menemukan hal-hal signifikan dan akhirnya bisa menyimpulkan sebab kematian. Pada kasus ini karena ada informasi bahwa dari otopsi pertama itu juga dilakukan tindakan pengawetan dengan embalming. Tentunya harapannya adalah kondisi tubuh jenazah masih cukup baik untuk dapat dilakukan identifikasi hal-hal yang signifikan khususnya terkait luka hingga nanti akhirnya tim dokter bisa menyusun analisis dan kesimpulan khususnya terkait dengan sebab kematian. Oke, Dokter Betty, nanti saya akan dalami juga soal kondisi dari jenazah ya, karena kan ini sudah kurang lebih ya hitungan saya hampir 3 minggu lah ya. Nanti saya akan ke sana, tapi sebelum ke sana Dokter Betty, yang ingin saya tanyakan dan ingin saya dalami adalah soal data-data apa saja yang memungkinkan. Misalnya dokter, memungkinkan tidak misalnya luka tembak, kemudian senjata api kah, atau kemudian ini penganiayaan. Apakah itu memang bisa terlihat jelas termasuk juga misalnya jarak tembaknya berapa? Tapi sebelum dijawab Dokter Betty, kita akan coba update dulu ya Dokter Betty dan lihat situasi suasana terkini di lokasi atau area pemakaman. Tepatnya di unit 1 Sungai Bahar Muaro Jambi. Kita akan coba sapa rekan kami di sana. Ada Nofri Afriandi. Nofri, apakah proses pembongkaran makam ini sudah dilakukan sejauh ini, Nofri? Ya Gina dan juga pemirsa, prosesi penggalian makam ini sudah mulai dilakukan oleh tim dari Ormas Pemuda Batak Bersatu. Ini terlihat ada sejumlah 5 orang yang melakukan penggalian areal makam dari Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, di mana sebelumnya mereka menunggu kedatangan Kapolda Jambi dan saat ini Kapolda maupun Wakapolda dari Polda Jambi sudah tiba di areal pemakaman dan baru saja ini penggalian untuk makam Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat sudah dilakukan. Kami juga melihat di sekitar areal pemakaman ini juga ada pihak keluarga yang menyaksikan, termasuk ayah kandung dari Brigadir Joshua juga turut menyaksikan penggalian makam dari anaknya Brigadir J. Dan selain itu kami juga melihat ada beberapa pihak keluarga inti lainnya yang juga turut menyaksikan di areal pemakaman.
Ya, penggalian masih terus dilakukan Gina dan juga pemirsa, di mana nanti diperkirakan peti jenazah dari Brigadir J akan tiba di RSUD Sungai Bahar sekitar pukul 8 pagi dan mungkin pelaksanaan otopsi ulang baru dapat dilakukan sekitar pukul 9 pagi ini. Dan kami terus menantikan saat ini penggalian makam terus dilakukan untuk langsung nantinya akan dibawa menggunakan ambulans milik RSUD Sungai Bahar dan langsung dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk dilakukan prosesi autopsi ulang terhadap jasad Brigadir J. Yang diperkirakan nanti akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam begitu yang akan dilakukan oleh tim forensik, baik itu dari tim Puslap 4, Pusat Laboratorium Forensik, maupun dari tim yang sudah dimintakan dari pihak keluarga yang diketahui mereka meminta untuk pihak unsur rumah sakit TNI turut ikut melaksanakan otopsi ulang bersama pihak rumah sakit swasta maupun pihak-pihak lainnya yang memang ini memiliki kemampuan dalam proses otopsi ulang. Dan kami juga melihat pengamanan di sekitar areal pemakaman juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian yang tadi sudah disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi yang menyatakan sebanyak 330 personel yang dikerahkan dalam prosesi pengamanan dalam rangkaian otopsi ulang terhadap jasad Brigadir J ini yang ditempatkan di beberapa titik, diantaranya di rumah duka ataupun rumah orang tua dari Brigadir J yang ini sangat-sangat dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar begitu, dan tentunya juga di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar juga dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, dan tentunya juga di area pemakaman yang saat ini kami sudah melihat beberapa personil ini berjaga baik dari unsur pihak TNI maupun dari kepolisian. Gina. Sri Afriandi, terima kasih atas laporan Anda langsung. Nanti kita akan update kembali ya informasi terbaru dari lokasi Anda, termasuk juga Dr. Baiti. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.